Sekarang kita masuk ke inti daripada semua bahasan kita, yaitu pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi yang mulia ini. Yang pertama teman-teman sekalian, adanya para Nabi dan Rasul yang Allah utus. Ini pelajaran. Dan inilah tolok ukur pertama, ya, atau asas daripada kita mempelajari kisah manusia. Para Nabi dan Rasul ini adalah manusia-manusia yang mulia. Mereka orang yang paling sempurna secara fisik. Tidak ada Nabi dan Rasul satupun yang cacat fisik. Semuanya sempurna. Semuanya dari kalangan laki-laki, tampan-tampan, tubuhnya kekar, kulitnya bersih. Semuanya orang-orang yang sempurna. Dan dipastikan orang yang paling baik akhlaknya di kaumnya. Memiliki jalur nasab dan juga kedudukan yang tinggi. Jadi bukan dari sembarangan orang. Supaya mudah untuk diterima. Dan ulama mengatakan mereka juga adalah orang-orang yang paling cerdas akalnya, paling bersih hatinya, dan juga niat-niatnya. Maka Allah Ta'ala memilih mereka mengemban tugas itu. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa saya tidak dipilih sebagai salah satu Nabi dan Rasul? Karena antum tidak sesempurna ini. Iya. Karena memang harus orang-orang ini luar biasa. Fisiknya paling sempurna, kita punya kekurangan. Jadi kan? Kemudian dan kita pernah jelaskan itu ya di awal-awal kita membuka pembukaan tentang kisah Nabi dan Rasul. Semua Nabi-Nabi dan Rasul itu Allah berikan kekuatan 10 orang laki-laki. Secara fisik sangat kuat. Satu orang bisa mengalahkan 10 orang gitu ya. Mereka orang yang paling baik akhlaknya, nggak pernah berdusta, nggak pernah buat kriminal, nggak pernah ganggu orang, nggak pernah gosipin orang, nggak pernah fitnah, nggak pernah iseng sama orang, nggak ada semuanya. Sifat-sifat itu nggak ada. Kemudian nasabnya sangat terkenal, diketahui. Jelas siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa seterusnya jalur ke atas gitu ya. Kemudian mereka juga paling cerdas akalnya. Gak ada kebodohan dalam hidup mereka. Hatinya sangat bersih, gak ada dendam ya. Gak ada niat-niat, gak nabi-nabi itu wajahnya seperti itu, berarti dalam hatinya seperti itu. Kalau lagi marah ya marah, kalau lagi senang ya senang. Itu yang sering kami bahasakan ya. Salah satu hal yang kita harus ambil sebagai orang beriman dari para nabi-nabi adalah kita tidak boleh berwajah dua. Antum suka-suka, tidak suka, clear. Jangan senyum depan orang tapi hati antum gerutu. Enggak. Saya tidak suka, saya tidak suka. Bahkan kami pernah ajarkan di kelas-kelas kita ini, antum jangan berbohong walaupun antum sebenarnya merasa malu. Contoh misalnya, lapar enggak? Karena kita nggak enak kita mengatakan enggak sih. Padahal sebenarnya lapar. Enggak, ya saya lapar. Selesai. Gitu loh. Jadi manusia yang jelas dalam hidup. Itu contoh hal kecil. Sampai nanti hal yang besar. Karena kalau kita sudah mulai dari hal yang kecil, kita jujur, kita apa adanya, transparan. Orang tahu hal yang besar pun orang bisa percaya. Itu ciri-ciri para nabi-nabi dan rasul. Maka Allah memilih mereka karena memang hal-hal tersebut. Tugas-tugas mereka yang pertama menyampaikan pesan-pesan Allah atau syariat Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ini pelajaran pertama ya. Adanya para nabi dan rasul yang merupakan mereka juga punya ciri khas ya. Dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Demikianlah kami utus kepada kalian rasul-rasul ya dari kalian untuk membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mensucikan kalian, mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. Al-hikmah itu adalah sunnah-sunnah Nabi dan mengajarkan kalian apa yang kalian tidak ketahui. Itu fungsi dan tugas Rasul. Dalam surah Al-Imran surah nomor 3 164 Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar bagi orang-orang beriman. Karena Allah mengutus pada mereka Rasul dari diri mereka sendiri. Maksudnya dari kalangan manusia. Bukan dari malaikat. Yang membaca kepada mereka ayat-ayat Allah. Dan mensucikan mereka. Mengajarkan mereka bagaimana membersihkan kotoran tubuh mereka, dosa-dosa mereka. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Sunnah-sunnah Nabi. Dan sebelumnya mereka dalam keadaan sesat yang nyata.
Ya, seperti kita misalnya baru hijrah, kita jadi tahu, oh ternyata ini saya belum tahu sebelumnya ya. Maka fungsi daripada nabi-nabi dan rasul begitu. Estafetnya dilanjutkan oleh para ulama dan dai. Sehingga kita kalau duduk dalam majelis ilmu, misalnya seperti ini kita dengarin, kita jadi tahu, oh iya ya. Sebelumnya kita nggak tahu misalnya. Nah itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dalam surah Al-A'raf surah nomor 35 Allah juga sebutkan, ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa man ittaqa wa asla fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai anak cucu Adam, datang kepada kalian rasul-rasul dari diri kalian sendiri yang menyampaikan atau mengkisahkan kepada kalian ayat-ayatku. Maka siapa yang bertakwa, memperbaiki dan takut memperbaiki, mengikuti ajaran para nabi dan rasul, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak perlu mereka sedih. Maksudnya selama di dunia hidupnya dijamin aman, tidak perlu khawatir dari kemiskinan, kesusahan. Dia akan punya panduan hidup. Dia kalau sedang diberikan nikmat bisa bersyukur, ada ujian supaya dia kembali kepada Tuhannya, dia bisa bersabar. Dunia juga akan dilalui dan ada kehidupan abadi yang merupakan balasan besar di akhirat sana. Surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 25 Allah juga mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus sebelum Nuhai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka hanya kepadaku saja kalian menyembah. Ini tujuan dan fungsi daripada nabi-nabi dan rasul menyampaikan tentang itu. Surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 154 Allah berfirman, "Tsumma ataina Musa al-kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun." Lalu kami memberikan kepada Musa Alkitab yang sempurna dan juga dengan rincian yang sangat baik, ya, atas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat agar mereka yakin dengan pertemuan dengan Tuhan mereka. Jadi ini fungsi-fungsi para nabi dan rasul, menyampaikan apa yang Allah ingin sampaikan sebagai pesan. Maka siapa yang ingin mengenal Tuhannya, mengetahui hakikat daripada adanya semua kehidupan ini, kenapa adanya pergantian siang dan malam, siapa yang mengatur semua itu, kembali kepada nabi dan rasul, karena memang fungsi mereka menyampaikan itu kepada manusia. Yang kedua, mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman tentang dapatnya petunjuk, dapatnya rezeki di dunia, ya. Kemudian juga ancaman bagi yang membangkang, mereka akan sengsara, dan sudah terlalu banyak kisah umat-umat sebelum kita yang sudah dibinasakan. Itu salah satu fungsi para nabi dan rasul. Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 165, rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus para rasul, kata Allah, pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Terimalah berita gembira. Dan demi Allah teman-teman, di meja ini saya bersumpah, antum kalau pertahankan iman sampai meninggal, wallahi benar kita masuk surga. Semua berita tentang istananya, tentang bidadarinya, tentang sirat yang kita lewatin, pakaian-pakaiannya di surga nanti, semua benar. Tidak ada yang diragukan. Dan semua orang kafir masih masuk neraka dan dipanggang, disiksa. Demi Allah benar semua. Ya tinggal kita imani, kita jalani, dan akan terbukti nanti. Karena memang tidak ada jalan lain. Beriman kita dapatkan apa yang dijanjikan, atau kita kafir akan sama akibatnya dengan orang-orang kafir sebelum kita. Ya, maka harus penting sekali untuk kita tentukan jalan hidup kita. Allah berfirman dalam surah Nisa 165 tadi, mereka kami utus sebagai rasul pembawa berita gembira bagi orang beriman dan memberi peringatan, ancaman bagi orang yang kafir, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi nanti hari kiamat tidak lagi orang bisa bilang, ya Allah kamu tidak utus rasul supaya kami beriman. Nah, sudah diutus, jumlahnya banyak, ya. Apalagi di masa kita sekarang makin tidak ada alasan orang untuk kufur. Al-Quran diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa, para dai dan penceramah juga menyampaikan dengan berbagai macam bahasa. Handphone kita sekarang sudah jadi media untuk kita bisa cerna, mau baca apa saja di Google ada, mau dengar audio, video juga bisa kita lihat, segala macam media sudah ada. Kemudian surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 19 Allah juga menyampaikan kalau mereka akan menyampaikan berita gembira bagi yang beriman dan peringatan ancaman bagi orang yang kafir,
Al-Maidah ayat 19, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatrati minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Hai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, telah datang kepada kalian Rasul kami, Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan kepada kalian dari masa terputusnya pengiriman Nabi, dan jangan kalian berkata, tidak datang kepada kami pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian, maksudnya Nabi Muhammad SAW, fungsinya adalah sebagai penyampai berita gembira bagi yang beriman dan juga memberi ancaman bagi orang yang kufur. Ya, di antara berita gembira kan Nabi SAW menyampaikan kalau ada ahli kitab yang masuk Islam maka mereka mendapatkan 2 kali lipat pahala. Karena mereka beriman dengan risalah 2 nabi. Misalnya Yahudi masuk Islam, mereka sempat mengikuti risalah Nabi Musa dan mereka mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti beriman di masa 2 nabi. Begitu juga dengan Nasrani yang masuk Islam. Ini juga sudah pernah kita paparkan sebenarnya di beberapa pertemuan yang lalu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang terakhir adalah surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 48, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin wa man amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan kami tidak mengutus para utusan kami kecuali sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Siapa yang beriman dan berbuat baik maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan juga tidak perlu mereka sedih hati. Dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 24 juga Allah mengatakan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Kami tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali dengan kebenaran dan penyampai berita gembira dan pemberi peringatan, dan ketahuilah tidak ada satu umat pun yang berlalu kecuali datang kepadanya pemberi peringatan. Yang ketiga fungsi mereka, tadi itu fungsi yang kedua penyampai berita gembira dan juga pemberi peringatan, yaitu melindungi dan mengasihi orang-orang yang sudah beriman. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad SAW dalam surat Taubah surah nomor 9 ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul Nabi Muhammad SAW dari kaummu sendiri, dari manusia, ya. Berat rasa olehnya penderitaanmu. Nabi Muhammad SAW itu kalau ada sahabat yang sakit, beliau peduli. Kalau ada yang tidak hadir sholat ditanya, kalau ada yang tidak hadir perang ditanya alasannya, bercoba membantu untuk bisa taubat gitu ya. Walaupun beliau sudah meninggal sekarang, kita pun tetap bisa menikmati ajaran-ajaran beliau. Kita kalau mau dapat pahala banyak, sudah jelas semua ajarannya. Mau masuk surga sudah jelas. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk surga kecuali sudah aku sampaikan. Tidak ada juga yang bisa membawa kalian selamat dari neraka kecuali aku sudah sampaikan. Jadi semua sudah jelas. Terasa berat baginya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ya. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Jadi tujuan mereka memang untuk mengasihi kita, datang dan memandu kita. Sampai kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan kalian adalah seperti orang yang punya api unggun di depannya, lalu dia coba menghalau serangga-serangga untuk datang ke api itu. Tapi serangga banyak yang tidak faham. Ya, pikir itu bukan api yang membinasakan, tetap aja ada yang lolos dan masuk ke neraka tersebut. Jadi Nabi SAW itu peduli sekali dengan kita. Dan beliau pernah mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya cemburu, lebih cemburu daripada Sa'ad. Waktu Sa'ad radhiyallahu anhu mendengar ada sahabat yang menceritakan istrinya selingkuh, malah laki-laki lain, lalu Sa'ad marah, mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada istri saya akan hukum mati keduanya. Karena orang yang sudah menikah kalau berzina kepergok, hukumnya rajam. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Tuh lihat Sa'ad bagaimana cemburu dengan hukum Allah SWT. Kenapa sudah menikah masih berzina gitu kan? Kemudian beliau mengatakan, ana aghyaru min Sa'ad. Saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Kok sudah saya ajarin sholat, puasa, zakat, haji, zikir, majelis ilmu, jenguk orang sakit, bakti orang tua, berdoa dan segala macam. Ini loh pahala-pahalanya. Ujungnya surga nih.
Dan saya sudah sampaikan, jangan zina, jangan bohong, jangan riba, jangan manipulasi data, jangan semua. Nanti ini ujung neraka loh. Kenapa masih ada orang, saya cemburu, kenapa orang masih ada tidak memilih ini, malah memilih yang satunya. Maksudnya memilih bisikan syaitan. Lalu beliau mengatakan, wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad. Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan Sa'ad. Kemudian yang keempat adalah menjadi penengah dan menjadi hakim. Nah ini juga penting ya. Setiap kali ada permasalahan kita kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 48 sampai 49. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwahum amma ja'aka minal haqq. Ya. Sampai potongan ayat tentunya وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang kitab turun sebelumnya dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut yang telah Allah turunkan dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Tentu masih ada lanjutan ayat, saya ambil saksi bahasan lalu di bawahnya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya kamu tidak dipalingkan oleh mereka dari apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Jadi ini juga poin yang keempat, ini penting sekali untuk difahami. Fungsi Nabi Muhammad SAW dan fungsi Nabi-Nabi adalah menghakimi manusia sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini pelajaran pertama teman-teman saya yang bisa kita ambil. Tentu kita hanya memiliki kurang lebih 5 poin saja ya dalam masalah pelajaran yang bisa diambil ini. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau khusus untuk kaumnya ya. Pelajaran kedua bisa diambil adalah tugas para nabi dan rasul, yaitu berdakwah ya. Kalau yang tadi pelajaran pertama adanya rasul-rasul yang diutus untuk Allah dan mereka punya fungsi-fungsi yang sudah kita sebutkan. Yang kedua pentingnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tugas semua orang-orang yang beriman. Nabi-nabi ini semua berdakwah. Tidak ada detik hidup mereka kecuali diisi dengan dakwah. Mereka menyampaikan tentang tauhid, mereka menyampaikan tentang perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merangkul orang-orang yang salah supaya mereka bisa kembali ke jalan benar, dan juga mereka berlindung dari kejahatan kalau orang sudah tidak mau lagi mendengar ya apa yang mereka sampaikan. Jadi ini memang dakwah kepada Allah SWT, dan kita harus menjalankan dakwah ini karena memang Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ballighu anni walau ayat." Dalam hadis Bukhari, sampaikan dariku walaupun sebuah ayat. Kita semua harusnya menjadikan dakwah ini sebagai ya tujuan, salah satu dari program hidup kita di mana kita menyampaikan agama Allah SWT. Tentu sesuai dengan ilmu yang kita ketahui ya. Misalnya secara substansial antum sudah paham tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid misalnya. Lalu kita sampaikan kepada orang, itu peluang emas untuk melipat gandakan pahala buat kita. Ya, itu kurang lebih salah satu fungsi daripada dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berdakwah di jalannya, mempelajari agama, kemudian menyampaikan kepada manusia. Dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 33 Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah lalu sibuk beramal saleh dan dia mengatakan aku adalah orang-orang muslim. Nabi Muhammad SAW berkata tentang orang-orang yang berdakwah dan memotivasi umatnya untuk selalu berdakwah dalam hadis Muslim, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang memanggil berdakwah pada kebenaran, pada hidayah, ngajak orang sholat, ngajak orang mengerjakan perintah agama lah, karena luas sekali bahasannya, dan meninggalkan apa yang melanggar agama, maka dia akan mendapatkan pahala semua orang yang mengikutinya.
tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Ini hadis yang sangat masyhur berhubungan dengan masalah keutamaan, dan hadis yang serupa ini banyak sekali. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Juga tentunya dakwah ini teman-teman sekalian, kalau kita mau lakukan kita butuh bekal, ya. Bekalnya yang pertama itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menyampaikan dakwah, tapi siapa yang bisa membawa pada perubahan seseorang yang sedang didakwahi di hadapannya? Untuk menyampaikan pesan ke hati manusia kita butuh keikhlasan, ketulusan, ya. Ketulusan ini pengaruhnya sangat besar. Sebagai contoh misalnya kalau dua orang masak makanan, bumbunya sama, wadah yang dipakai untuk masak sama, misal contoh buat nasi goreng, bumbu sama, porsi sama, wadah yang dipakai juga sama, wajan yang dipakai goreng, minyak gorengnya sama semua jenisnya, tapi yang satu tulus, yang satu kurang tulus, pasti beda rasanya, kan gitu. Nah sama dengan hal itu, kalau orang hanya sekedar mengejar pujian, orang hanya sekedar menyelesaikan tugas, maka beda. Tidak akan mungkin sama dengan orang yang tulus ingin memberikan, ya, makanan kepada orang atau menyampaikan dakwah kepada orang, ya, sedang kita bahas masalah dakwanya. Makanya butuh keikhlasan, dan kita tahu sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih dinukil juga oleh Al-Mundhiri dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Salah satu sebab penyebutan hadits ini karena ada seorang sahabat yang berkata begini, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang berjuang, berjihad, tulus karena Allah, tapi dia ikutkan sedikit saja, sedikit tersirat, mau mengejar popularitas, supaya dibilang pahlawan, kejagoan, atau apalah gitu ya, prajurit, dan yang dipuji atau mendapatkan sebuah penghormatan, apa dapat pahala? Kata Nabi SAW, tidak ada. Orang itu ulangi 3 kali, Nabi SAW ulangi 3 kali. Maka beliau menutup hadisnya sambil mengatakan tadi yang kita bacakan, Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Oleh karena itu setiap bisikan-bisikan yang bisa mengundang pada ria, pamer, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena pasti terlintas dalam hidup kita. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting setelah ikhlas, ilmu yang cukup dan benar berlandaskan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salaf ummah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi tidak mungkin berubah tafsir yang disampaikan oleh para sahabat dan tabi'in Al-Quran dengan apa yang kita pelajari sekarang. Itu akan sama semua. Kalau kita menukil dari mereka tidak akan salah, karena mereka yang hadir, ya para sahabat itu hadir di waktu wahyu sedang turun, gitu ya. Dan kita harus memiliki modal yang cukup, ya, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, berdakwah kepada Allah adalah kedudukan yang mulia dan sangat tinggi, dan juga memiliki keutamaan yang tidak didapatkan dari amal-amal yang lain. Oleh karena itu dia harus memiliki ilmu yang cukup dan juga benar, ilmu yang cukup dan juga benar. Dan kesempurnaan dakwah itu didapatkan dari kesempurnaan ilmu. Jadi harus betul-betul ilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam salah satu bab buku beliau, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Jadi harus berbekal. Dan tentu kita tidak harus menguasai semua bidang agama baru kita dakwakan. Tapi tadi sudah kami singgung, apa yang antum kuasai walaupun secara substansial, itu aja antum dakwakan dulu. Nanti antum belajar yang lain, sudah kuasai, amalkan, baru kita juga menyampaikan. Nah, salah satu efek ilmu adalah orang menyampaikan apa yang sudah dia amalkan. Ya, jadi itu efeknya besar ya. Jadi usahakan dalam berilmu ini apa yang kita sampaikan, ya, itu sudah kita amalkan supaya betul-betul, ya, benar. Saya pernah sampaikan kisah Imam Malik rahimahullah, di mana beliau ditanya tentang keutamaan bebasin budak dalam Islam. Itu besar sekali. Di antara hadisnya kata Nabi SAW, siapa yang bebasin seorang budak, maka budak itu akan menyelamatkan dia dari api neraka. Setiap potongan tubuh kepada tubuh orang yang bebaskan, mata dengan mata, tangan dengan tangan, mulut dengan mulut, kaki dengan kaki, kemaluan dengan kemaluan. Jadi kalau bebasin satu orang budak, zaman sekarang tidak ada. Zaman dulu tuh ada pasar-pasar budak. Makanya Talha bin Ubaidillah,
Di antaranya pernah kita sebutkan dari 10 sahabat yang masuk surga itu beliau setiap hari keluar bebasin 30 sampai 36 budak. Karena mau dapat pahala itu, gitu ya. Tapi Imam Malik rahimahullah nggak jawab, sehingga saya sekitar 2 bulan nggak dijawab. Setelah 2 bulan baru dia bilang, siapa yang tanya 2 bulan yang lalu tentang keutamaan bebasin budak? Orang itu ada di majelis saya, Imam Malik sebutkan hadis 1, 2, 3, 5, 10 hadis. Setelah selesai, kata orang tersebut, wahai Imam, kenapa anda baru jawab sekarang? Saya tanya 2 bulan yang lalu. Beliau mengatakan, karena selama 2 bulan ini saya kumpulin uang dulu, saya bebasin budak, baru saya ajarin ke kamu. Jadi memang betul-betul mereka praktikin, ya. Jadi mereka praktikin apa yang mereka mau ajarkan. Walaupun ada pendapat sebagian ulama, dalam beberapa keadaan bisa saja orang menyampaikan kalau memang hal-hal itu belum sempat dia lakukan dan belum menjadi wajib bagi dia. Sebagai contoh, ada seorang dai atau daiyah masih bujang atau gadis, belum menikah. Apakah boleh dia membahas kitab nikah sementara dia sendiri belum menikah? Jawabannya boleh. Karena itu bukan dia tidak mau kerjakan, dia mau kerjakan tapi memang dia masih menunggu waktunya. Itu berbeda kasusnya. Beda dengan sholat. Sholat setiap hari 5 kali kita sholat. Gak bisa orang bilang dia mau tunggu dulu. Minggu depan baru dia sholat. Kemudian sekarang dia sampaikan dulu. Beda. Haji dan zakat itu kan bagi yang mampu. Boleh nggak seorang dai atau dai yang miskin, dia belum pernah zakat dan belum pernah haji menyampaikan tentang 2 bab ini? Boleh saja. Boleh nggak kita bahas bab jihad sementara jihad lagi tidak ada? Boleh saja. Karena memang kita bukan tidak mau melakukannya dan waktunya memang nanti akan datang. Kalau datang baru kita melakukannya. Itu semua pengecualian tentunya. Jadi hal-hal penting yang harus diperhatikan juga. Ibnu Abil Bar menyebutkan sebuah statement yang baik dari Abdullah bin Mas'ud. Bila seseorang dari kalian ingin meneladani seseorang, hendaklah ia meneladani orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup tidak terjamin terhindar dari fitnah. Dan sebaik-baik tauladan adalah para sahabat Nabi SAW, karena mereka adalah manusia yang paling mulia jiwanya dan dalam ilmunya. Terbukti Allah SWT memilih mereka menjadi pendamping nabinya dan menegakkan agama, maka kenalilah mereka dengan hak-hak mereka dan berpeganglah pada petunjuk mereka, karena mereka di atas jalan yang lurus. Nah, ini gabungan antara perkataan Ibnu Mas'ud, gabungan antara poin pertama sama poin kedua, yaitu masalah ikhlas dan memiliki ilmu yang cukup, ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah salah satu hal yang harus diperhatikan bagi dai. Mereka tidak pernah jenuh dalam berdakwah, tidak berhenti, dan terus belajar dan mengajar serta menerima saran dan masukan juga kritikan. Dan ini jelas beranjak dari hadis Nabi SAW, ad-dinun nasiha, agama itu isinya nasihat. Memang semuanya isinya nasihat, ya. Jadi kita menasihatin orang dan kita tahu setiap kita mendakwahi orang kita akan dapat pahala dari orang tersebut, dan juga kita menerima masukan dan saran. Mungkin ada saatnya kita keliru dalam menyampaikan, misalnya kita diberikan masukan kita menerima, ya. Dan kita tahu kalau teman-teman mempelajari buku fikih Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bisa kita temukan ada qaul qadim, qaul jadid, ya. Perkataan lama, pendapat baru. Memang begitu. Mungkin di pendapat lama itu beliau berpendapat tentang sebuah hukum, lalu beliau setelah berjalan sekian lama, ya, itu berlalu, setelah berjalan sekian lama, itu berlalu teman-teman sekalian, beliau menemukan dalil-dalil yang lebih kuat, lalu beliau mengubah pendapatnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Ya, itu bukan mustahil. Kenapa? Karena adanya tambahan ilmu, adanya masukan dari orang. Jadi bukan aib sebagai seorang dai mengatakan, oh saya pernah sampaikan itu keliru, saya perbaikin sekarang, saya tarik ya perkataan saya itu, misal contoh, ya. Itu contoh-contoh itu adalah salah satu adab-adab dalam berdakwah. Itu juga tidak kalah penting teman-teman sekalian. Yang keempat adalah bersabar dalam berdakwah, ya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf, surah tadi tentang kisah kaum Ad, ini negeri mereka, surah nomor 46 ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tastajil lahum. Bersabarlah hai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azm,
nabi-nabi yang penuh dengan tekad dan kesabaran dalam berdakwah, dan jangan tergesa-gesa kepada mereka. Dalam arti kata sini bersabar, dan cukup banyak contoh-contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabar dalam berdakwah. Ya, beliau luar biasa waktu diusir oleh penduduk kota Taif, ditolak dakwanya oleh penduduk Mekah, beliau tetap bersabar. Dilemparin kotoran unta, dicaci maki lagi tawaf, segala macam hal lah yang beliau lakukan, tapi ternyata beliau diganggu ya oleh orang-orang, tapi beliau tetap bersabar. Ini bagian dari pelajaran yang bisa kita ambil tentunya. Dan tentu para sahabat juga mereka bersabar dalam berdakwah, para tabi'in, dan banyak sekali kisah orang-orang saleh dalam bersabar. Artinya jangan berpikir teman-teman, saya kalau berdakwah tidak akan diganggu orang. Nah, pasti akan ada gangguan-gangguan. Kalau para nabi-nabi saja diganggu, apalagi kita gitu ya. Tapi kita bisa ambil pelajaran bagaimana mereka tetap kokoh dalam kebenaran tersebut. Nah, ini pelajaran bisa diambil. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, tentang pentingnya seseorang itu istiqomah ya, atau berpegang pada kebenaran. Tetap istiqomah ya, berpegang teguh pada kebenaran, dan itu penting sekali ya. Kita lihat para nabi-nabi, dan kita akan terus menelusuri kisah mereka. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat Nabi yang sudah kita pelajari kisahnya. Kalau kita lihat mereka itu konsisten. Jadi kalau kita sudah belajar teman-teman sekalian agama ini, dan kita terus belajar tentunya, misal contoh kita sudah mengetahui tentang sholat, tugas kita pelajari dulu yang pertama. Setelah kita pelajari, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita konsisten. Nah, ini penting. Ada orang tidak mengaitkan satu sama yang lain nih. Dia belajar ya, tapi tidak diamalin, apalagi mau istiqomah. Ada orang belajar, dia amalkan, tapi tidak konsisten. Nah, padahal sebenarnya konsisten ini adalah poin yang tidak kalah penting. Ini tiga hal harus bersatu. Belajar, terapkan, kemudian istiqomah. Jadi sampai meninggal. Itu cukup banyak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Hud. Nabi Hud ini ya, surah nomor 11. Allah SWT sebutkan di ayat 112-nya yang berbunyi fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomahlah hai Muhammad, konsisten dengan apa yang sudah kamu pelajari dan kamu dapatkan, amalkan, dan siapa yang bertobat bersamamu, yang beriman bersamamu. Kemudian dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15, Allah juga memerintahkan untuk kita istiqomah. Walidzalika fad'u wastaqim kama umirt wala tattabi' ahwa'ahum. Oleh karena itu berdakwalah dan istiqomalah ya sebagaimana engkau diperintahkan, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jangan hari ini kita dakwahi mereka, besok kita ikut-ikutan sama mereka. Enggak. Dan karena hukum halal haramnya Allah jelas. Halal itu berlaku sampai hari kiamat, perintah juga berlaku sampai hari kiamat, larangan dan haram berlaku sampai hari kiamat. Jadi enggak ada yang berubah. Nah, jadi kita sekali pegangi perintah, amalkan sampai mati. Kita kalau sekali tinggalkan larangan, itu haram selamanya sampai kita mati. Nah, itu yang dimaksud dengan istiqomah. Dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 6 Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kalian di jalan Allah dan beristighfarlah kepadanya. Ini bahasan istiqomah penting sekali teman-teman sekalian ya. Karena banyak orang-orang ikhwah-ikhwah kita, akhwat kita sudah ikut ta'lim, ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, habis itu futur, tinggalin pengajian, berubah total. Alasannya karena masalah ekonomi, alasannya karena masalah pernikahan, alasannya karena kesibukan dunia, dia rugi nih. Karena dari 3 komponen ini, belajar, amalkan, dan konsisten istiqomah, yang terpenting yang terakhir. Karena setelah kita belajar, kita terapkan, maka ini pengikat, ini ikatnya istiqomahnya. Kalau kita tinggalkan istiqomah, ilmu dan amalnya akan hilang. Otomatis itu. Makanya banyak orang berubah-berubah karena mereka tidak konsisten. Makanya konsisten aja. Di majelis ilmu sekali hadir terus, jangan berhenti. Apapun godaan syaitan yang melemahkan iman kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak, saya mau pergi. Saya yakin tadi antum atau mau ke sini banyak sekali bisikan syaitan untuk membuat program lain. Enggak, saya mau jalan, saya tidak mau tahu, saya mau belajar, selesai. Ya, azan, udah saya mau sholat awal waktu. Apapun bisikannya ditolak. Begitu terus sampai meninggal. Nah, itu yang dimaksud dengan istiqomah. Nabi Musa dan Nabi Harun juga Allah sebutkan di dalam surah Yunus surah nomor 89. Qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Telah diterima permintaan kalian berdua hai Musa dan Harun, oleh karena itu istiqomahlah.
konsisten dengan keimanan dan dakwah kalian ini, dan jangan pernah kalian berdua mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan bisikan-bisikan orang gitu ya. Kemudian Allah mengatakan tentang orang-orang yang istiqomah juga dalam surah Fussilat nomor 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kita semua sudah ucapkan itu. Cukup sampai situ? Enggak cukup. Allah mengatakan kemudian mereka istiqomah, konsisten dengan penampilannya, dengan tutur katanya, dengan meninggalkan haramnya, mengerjakan menikmati halal, mengerjakan perintah, meninggalkan halal, terus istiqomah, ya, tidak mau goyah gitu ya. Maka pada saat mereka meninggal nanti, semoga kita termasuk insya Allah, maka para malaikat akan turun seraya berkata kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah ini, tidak usah kalian takut. Makna tafsirnya, gak usah takut ya apa yang kalian akan hadapi nanti. Ini setelah mati dicabut ruh, surga pasti, gak ada keraguan ya. Lalu diperlihatkan kepada mereka surga-surga mereka sehingga mereka ingin segera wafat gitu ya. Dan jangan kalian pernah sedih, maksudnya meninggalkan pekerjaan dan keluarga kalian, itu urusannya Allah. Itu malaikat akan bahasakan pada orang-orang yang beriman dan istiqomah. Dan terimalah berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kemudian juga dalam surah Al-Ahqaf, ini tadi surah tentang lokasinya kaum Ad ya, surah nomor 46 ayat 13 sampai 14, Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. Di dunia tidak perlu khawatir miskin, tidak perlu khawatir susah, istiqomah aja akan dipenuhi semuanya, dan mereka tidak usah sedih dengan dunia ini, serta tidak usah khawatir kalau mereka meninggal karena mereka akan ke surga. Karena mereka adalah penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka telah lakukan. Abu Bakar pernah bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekitar beliau, mengatakan, bagaimana kalian menafsirkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu? Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian mereka istiqomah. Ada di antara sahabat yang menjawab, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian mereka mengamalkannya. Abu Bakar berkata, kalian telah mengartikan secara tidak tepat, tapi yang benar adalah mereka tidak menyimpang darinya, baik dengan berbuat syirik ataupun lainnya. Maksudnya sekali mereka tahu, mereka tidak akan lagi membelok-belokkan dirinya. Udah, sekali tahu ini benar, ini perintah Allah, ini keutamanya dikejar terus. Ya. Di antara hal yang menarik yang kami lakukan pribadi gitu ya teman-teman sekalian, sering mengulang-ulangi keutamaan itu. Jadi antum jangan pernah jenuh kalau sudah mulai kendor mau sholat malam, ulangi lagi keutamaannya, baca lagi. Mulai lagi malas majelis ilmu, baca lagi keutamaannya, dengar lagi motivasi daripada dai-dai dan ulama-ulama kita tentang keutamaan majelis ilmu. Jadi kita terus terbakar semangatnya itu ya. Mujahid berkata rahimahullah, mereka memeluk Islam, mana ini, kemudian tidak mempersekutukan Allah hingga mereka berjumpa dengannya. Ini makna istiqomah. Umar bin Khattab di atas mimbar pernah membaca firman Allah ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian mereka istiqomah. Beliau bersumpah atas nama Allah mengatakan, demi Allah mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya dan tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Udah, orang yang mau mati nanti disambut oleh malaikat, dijamin surga, sekali tahu kebenaran konsisten, mau apapun godaannya selesai. Ini Allah dan Rasulnya perintahkan, saya akan jalankan. Ini yang dilarang, saya akan jauhi. Ibnu Rajab berkata rahimahullah dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam yang beliau tulis di halaman 205, kurang lebih terjemahannya ya, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa berbelok darinya, baik ke kanan maupun ke kiri, dan itu mencakup pelaksanaan semua perintah, baik yang lahir maupun batin, serta meninggalkan semua larangan.
Ada hadis Nabi SAW, teman-teman sekalian, hadis riwayat Ahmad, dan ini hadis mulia sekali. Terutama bagi teman-teman merasakan adanya kendornya keimanan. Dan itu memang ada masanya ya. Makanya nanti di masa kita sedang kendor, lagi malas ibadah, ikutin hadis ini. Kata Nabi SAW, likulli abidin syirra. Di setiap ibadah itu ada masa semangat. Walikli syirratin fatrah. Dan di setiap semangat itu ada kejenuhan. Rasanya orang kena monoton, jenuh. Ya. Fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ah. Nah, di saat jenuh itu dia bisa ke sunnah, tetap konsisten, atau dia malah kepada perbuatan bid'ah. Faman kanat fitratuhu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang di masa turun kendor semangat itu justru tetap berpegang pada sunnah, dia telah mendapatkan hidayah. Wa man kanat fitratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Siapa yang pada saat lagi kendor itu justru kepada selain sunnah, maka dia telah binasa. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lain, seseorang sahabat berkata kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Qulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Tolong sampaikan kepadaku ya Rasulullah satu perkataan saja yang aku tidak perlu tanya lagi orang lain selain Anda. Kata Nabi SAW, "Qul amantu billah thumma istaqim." Ikrarkan dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu, yakin dengan hatimu, Tuhanku Allah, kemudian istiqamalah. Selesai. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Yang dilarang, jauhi. Yang halal nikmati, yang haram tinggalkan. Selesai. Itulah kesimpulannya Islam semuanya. Mengimani Allah, lalu istiqamah. Selesai. Komitmen dengan itu sampai meninggal. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Idza kanazan nasu dzahaba wal fidda." Kalau manusia sudah mulai sibuk mengumpulkan dan menimbun-nimbun emas dan perak, "Faknizu haulail kalimat." Kalian justru harus menimbun dan memperbanyak kata-kata dan kalimat ini dalam doa kalian. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku minta kekokohan dan istiqamah dalam perkara kebenaran ini. Itu yang Nabi SAW ajarkan. Kemudian dalam hadis yang lain juga riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ya, ala la yuzadanna rijalun an haudi. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang dialihkan dari telagaku. Gak boleh minum. Semua umat Muhammad SAW meninggal dalam keadaan Islam boleh minum. Tapi ada orang yang dialihkan, tidak boleh. Kama yuzanul ba'irud dhal. Sebagaimana digiringnya hewan-hewan yang sesat. Unadihim, saya memanggil mereka, ala halumma, ayo ke sini. Nabi SAW mau kasih minum dari haud, dari telaga. Sementara kita tahu hadis yang lain, orang yang minum dari telaga Nabi SAW seteguk saya tidak akan pernah haus selamanya. Dan telaga Nabi SAW ini sumbernya dari surga. Ini masih di mahsyar ya. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi SAW, innahum qad baddalu ba'daka fa'akul suhqan suhqan. Dikatakan kepadaku oleh para malaikat, tapi mereka telah mengubah keyakinan mereka setelah engkau meninggal, hai Muhammad. Maka kata Nabi SAW, menjauhlah, menjauhlah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah, innahum qad baddalu ba'dak, mereka telah mengubah setelah engkau meninggal, hai Muhammad. Walam yazalu yarji'una ala aqabihim, dan mereka terus menjauh. Fa'aqulu ala suhqan suhqan. Nabi SAW mengatakan, kalau begitu menjauhlah, menjauhlah, gitu ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul banyak ya kembali kepada ya ajaran Nabi SAW. Well, di sini teman-teman kita juga perlu singgung hal-hal yang banyak menjauhkan kita dari istiqomah. Yang pertama tentu godaan syaitan. Ini yang paling sering ya. Dan kita bisa merasakan itu, teman-teman sekalian, semua bisikan yang membuat kita mau tinggalkan perintah Allah, wajib atau sunnah, atau bermalas-malasan, syaitan. Satu sisi. Sisi yang lain, semua bisikan untuk buat dosa. Dari hal yang kecil, melihat haram, mendengar haram, menyentuh haram, terlintas niat mau melakukannya atau mau memprogramkannya, dari syaitan semua. Nah, berarti kita harus peka nih. Sederhana saja. Pokoknya kalau antum setiap mau melakukan ibadah, sudah mulai ada bisikan untuk tidak lakukan, atau bermalas-malasan, atau menunda-nundanya, syaitan. Setiap ada bisikan untuk melakukan perbuatan dosa, syaitan. Lalu gimana caranya Ustaz? Allah mengatakan, ya, kalau seandainya kamu digoda oleh syaitan, fasta'id billah. Minta perlindungan kepada Allah.
baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ada godaannya, ulangi 2 kali, ulangi 3 kali sampai Anda merasa hilang bisikan tersebut. Ya, jangan diikutin. Ingat, syaitan tidak akan menjelma depan mata kita lalu mencekik kita, kita harus ikutin dia. Tapi dia hanya membisikkan saja. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir dengan bisikan-bisikannya, karena sangat mudah ya untuk ditepis. Kita tidak, yang penting tidak ikuti. Sekali lagi, oleh bisikan untuk malas mengerjakan perbuatan atau meninggalkannya atau menunda-nundanya dari syaitan. Lawan dengan cara justru kita kerjakan. Ini tadi sejalan dengan makna hadits Nabi, siapa yang lagi kendor terus dia tetap berpegang pada sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah. Nanti naik lagi tuh level imannya, gitu ya. Dan itu juga dengan perintah atau bisikan untuk melakukan perbuatan dosa, tinggalkan semua. Pokoknya yang makruh saja dijauhi, apalagi yang haram, ya. Juga saya ingin berbagi tips di sini teman-teman sekalian, sibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah, maksudnya sholat sunnah, puasa sunnah, maka yang wajib jadi lebih mudah. Kan tidak masuk akal orang kalau jaga sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah lalu wajibnya ditinggalkan, kan tidak mungkin. Akan lebih gampang dijaga. Kalau kita jaga yang sunnah-sunnah, yang wajib akan terjaga. Orang kalau biasa sedekah, zakat jadi ringan buat dia. Orang biasa puasa Senin Kamis, puasa Ramadan jadi ringan buat dia. Orang biasa umroh, haji jadi ringan buat dia. Orang yang biasa berkorban-korban kecil di jalan Allah, sedekah, misalnya berbagi dengan teman, memaafkan. Nanti kalau diminta tumpahin darah, jihad, lebih gampang buat dia. Jadi mudah gitu ya. Jadi mudah. Coba dicek ini. Cek. Jadi kita harus berkorban hal yang kecil-kecil, nanti akan memudahkan kita yang lebih besar. Makanya saya kadang-kadang kalau bimbing jemaah haji, jemaah umrah, saya coba bapak, ayo bapak, silakan. Yang paling afdal cukur rambut gundul. Ya. Gundul. Nabi SAW doakan 3 kali rahmat orang yang gundul dan 1 kali orang yang cukur, gitu kan? Walaupun masih ada saja 1-2 jemaah yang tidak gundul. Tapi saya bilang, bapak-bapak sekalian, kalau sekarang Allah minta kita korbanin rambut kita, gundul nih sekarang, itu juga akan tumbuh lagi. Dan setiap hari rambutnya dicatat 1 dosa, dihapus 1, dicatat 1 pahala, dihapus 1 dosa, diangkat 1 derajat dan akan jadi cahaya pada hari kiamat. Begitu dalam hadis disebutkan. Ini kita nggak mau korbanin, bagaimana mau berkorban kalau Allah minta darah nanti jihad? Kalau rambutannya nggak mau dikorbanin, kalau makanan kita lagi lapar tidak diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan misalnya gitu kan, kita tidak mau berkorban hal kecil begini, maka tidak mungkin kita berkorban yang lebih besar. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, selain syaitan, yang kedua adanya bisikan buruk dalam jiwa, dan memang ada itu, ada potensi. Syaitan biasa menunggangi ini ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Yusuf surah nomor 12 ayat 53, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh jiwa itu ada bisikannya untuk melakukan perbuatan buruk. Ya, ada potensi itu. Memang Allah berikan kita diri ini cenderung pada kebaikan, bisa juga cenderung pada keburukan gitu ya. Tinggal kita kontrol gitu ya. Ini pernah saya sampaikan. Kira-kira yang menggoda iblis pada saat dia tidak mau sujud kepada Adam siapa? Sementara kita tahunya dia penggoda utama manusia kan? Tapi kira-kira siapa yang goda dia waktu itu? Bisikan jiwanya. Dia ikutin hawa nafsunya itu. Dia merasa dia lebih hebat daripada Adam. Nah itu termasuk yang harus kita hati-hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, mazibani ja'iani dariban fi ghanamin qad ghabat anha ri'auha bi afsada fiha min iltimasi syarafi wal mali di dinil mu'min. Hadis riwayat Baihaqi. Sesungguhnya 2 serigala yang beringas, yang lapar, ya, itu dilepaskan di kelompok domba ya, yang ditinggal oleh pengembalanya, tidak lebih bisa merusak dibandingkan seseorang mengikuti bisikan dirinya dalam terus mengejar kemuliaan, kedudukan dan harta. Jadi boleh, bukan tidak boleh orang punya harta, punya kedudukan, tapi kalau dia tidak bisa kontrol dengan agamanya, maka itu akan merusak semuanya. Yang ketiga, banyak berdebat. Ya, ini bisa merusak istiqomah seseorang. Sebagaimana kata Nabi SAW, ma dhalla qaumun ba'da huda. Tidak ada kaum yang sesat setelah dapat petunjuk, ya. Kanu alaihi, yang mereka sudah rasakan, illa utul jadal, kecuali karena perdebatan. Thumma tala Rasulullah SAW hadil ayah. Lalu Nabi SAW membaca ayat ini, wa qalu
aalihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Yang artinya Nabi SAW membaca firman Allah, dan mereka, hai Muhammad, berkata, apakah Tuhan kalian lebih baik daripada dia? Maka mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu kecuali untuk berdebat saja, dan mereka adalah kaum yang suka untuk berdebat. Ya. Kemudian dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, inna abghadar rijali ilallahi ta'ala al-aladdul khasim. Sesungguhnya orang-orang yang paling Allah benci di sisinya adalah orang yang sangat sengit dalam berbantah-bantahan. Bedain teman-teman sekalian, kita kalau sedang berbicara dengan seorang teman dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Misalnya kita bahas sebuah tema tentang masalah mana sunnah dan mana wajib dari wudu. Kemudian masing-masing menyampaikan argumentasinya, gitu kan? Masing-masing itu ingin mencari kebenaran. Tapi di buku ini ada ini, di kitab ini, ada pendapat ulama ini. Lalu masing-masing memberikan argumen. Tujuan mencari kebenaran itu tidak masalah. Tapi yang dimaksudnya adalah mendebati kebenaran. Dia nggak punya ilmu. Kamu sok tahu. Semua orang didebat sama dia. Semua orang ditolak sama dia. Nah ini yang menjadikan orang susah untuk istiqomah. Memang isinya hidupnya cuma mendebat saja gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan oleh Syekh Albani dalam Jami' As-Saghir, dan maksudnya disahihkan oleh beliau dalam Jami' As-Saghir, menjadala fi khusumatin bighairi ilmin. Kata Nabi SAW, siapa yang berdebat ya dalam satu perkara tanpa ada ilmu, lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi', maka dia tidak akan, atau dia terus dalam murka Allah sampai dia berhenti. Disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Zimmil Ghibah, dalam pencelaan terhadap perbuatan ghibah, dan dinukil dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman. Rasa malu dan sedikit bicara. Bicaranya yang penting-penting, yang emas. Bukan tidak boleh, bukan diam terus, tetapi dia bicara pada saat yang penting. Yang dia ucapkan semua bermanfaat, ya, menghibur orang atau ilmu yang bermanfaat atau edukasi itu ya. Malu dan sedikit bicara kecuali pada kebenaran adalah dua cabang dari keimanan. Sementara al-badza'u wal bayan syu'batani minan nifaq. Orang yang suka debat ya dan suka berbicara kotor, kasar, adalah dua bagian daripada kemunafikan. Yang keempat teman-teman sekalian, sengaja mengikuti kelalaian dan menunda-nunda amal saleh, terutama di waktu lowong. Ya, ada kesempatan, tidak mau puasa, tidak mau zikir, nanti aja nggak mau baca Quran, nggak mau sholat sunnah, terus diikutin sama dia. Nah ini akan merusak istiqomahnya. Harusnya pada saat itu dia lebih giat ya, atau lagi rekreasi keluarga. Mungkin teman-teman kalau Jakarta lagi ke puncak, ini liburan, ya udah nggak sholat duha, nggak sholat malam, nggak dilanjutin tilawah Al-Qur'annya, zikir pagi petangnya, lolos. Padahal sebenarnya lagi di hotel, lagi enak-enak. Nah ini agak unik nih, ya. Harusnya di masa itu dia lebih giat gitu ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia, as-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu lowong. Jadi jangan waktu lowong itu justru dipakai pada maksiat, tapi digunakan justru menambah ilmu gitu kan, menambah informasi dan segala macam yang positif. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata beliau, badiru bil amali sab'an, segera berbuat amal sebelum datang 7 perkara. Hal tantaziruna illa fakran mansi, ila fakrin mansi, atau munsi tepatnya, ila fakrin munsi. Apakah kalian menunggu kemiskinan yang membuat lupa? Sekarang masih ada kesempatan belajar, berzikir. Apakah kalian tunggu nanti susah sekali hidupnya sampai cari sesuap makan, akhirnya susah beramal di saat itu? Auginan mutqiyah, atau nunggu kaya raya yang membuat lalai? Au maradan mufsida, atau penyakit yang membinasakan? Au haramin mufannida, atau masa tua pikun yang membuat orang jadi lupa? Au mautin mujhiza, atau mati yang tiba-tiba datang? Awid dajjali fasyarru ghaibin yuntazar, atau dajjal yang sesuatu yang sangat buruk yang ditunggu? Awis sa'ati fas-sa'atu adha wa amar, atau dia menunggu kiamat sementara kiamat jauh lebih dahsyat dan pahit.
Jadi jangan tunggu semua itu baru mau beramal gitu ya. Yang kelima, sahabat dan lingkungan yang buruk ya, ini yang banyak merusak nih. Sebagaimana sudah kita tahu, tentu teman-teman tidak asing dengan kisah Uqbah bin Abi Mu'aid dengan sahabat dekatnya Ubay bin Khalaf. Masih ingat tidak kisahnya nih? Allahu a'lam. Baik, ada seorang dari tokoh Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'aid, ini bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW, tapi masih dalam keadaan kafir di Mekah. Waktu Nabi SAW lagi mendakwakan Islam dan baru saja Hamzah masuk Islam, maka beliau ingin sekali tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam. Nah kebetulan Uqbah bin Abi Mu'aid ini karena bersahabat dengan Nabi, dulu sama-sama pengusaha di Mekah gitu kan, maka dia undang Nabi ke rumahnya. Nabi SAW karena ingin sekali sahabatnya ini masuk Islam, dia mengatakan, hai Uqbah, saya tidak mau makan sampai kau masuk Islam. Uqbah bilang, hai Muhammad, sudahlah, ini kan bertamu, nggak usah bicara tentang itu. Dia bilang tidak. Kata Nabi SAW, saya ingin kamu masuk Islam. Kalau kau masuk Islam, saya akan makan. Maka Uqbah syahadat. Tapi Uqbah ini kepala suku di Mekah. Dan dia pengusaha besar gitu ya, miliardernya Mekah. Maka waktu itu tersebar berita Uqbah bin Abi Mu'aid masuk Islam. Ini kalau dia masuk Islam ini mirip dengan Abu Jahal masuk Islam, ya Abu Lahab masuk, ini tokoh-tokoh yang terkenal, maka banyak pengikutnya nanti. Kebetulan Uqbah ini partner bisnis dengan Ubay bin Khalaf. Ini seorang orang kafir ya, juga orang Quraisy yang dia punya bisnis sangat besar dengan Uqbah. Dia bilang, hai Uqbah, kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Uqbah, iya, tidak. Dia bilang tidak, tapi saya mengikuti, saya cuma mengikuti Muhammad sebagai tamu saya nggak enak. Karena dia masih mu'allaf, masih hatinya lemah gitu ya. Itu jawaban dia. Kata Ubay bin Khalaf, ini penyesat, bahaya sekali kalau kita salah teman ya. Dia mengatakan, kalau kau tidak meninggalkan agamanya Muhammad, kau tidak nyatakan itu, kau tinggalkan agama Muhammad, tidak pertegas sikapmu, maka semua bisnis kita berhenti. Gak ada lagi investasi, gak ada lagi partner bisnis, udah. Akhirnya Uqbah ke bawah dengan arus dunianya. Lalu Ubay mengatakan, tidak cukup sampai situ. Kau harus ke Ka'bah, di sana ada Muhammad sedang tawaf, ucapkan depan dia, bilang saya keluar dari agamamu. Tambah lagi, kalau kau mau tetap berjalan bisnis, ludahi mukanya Muhammad. Ini perkataannya Ubay bin Khalaf. Dan lucunya, uniknya, Uqbah bin Abi Mu'aid ikuti. Dia pergi dekat Ka'bah, lalu dia bilang, hai Muhammad, dia teriak langsung, kemarin kamu bertamu ke rumah saya, dan kamu ajak saya masuk Islam. Sekarang saya nyatakan saya tidak masuk dalam agama kamu. Saya murtad. Saya tinggalkan agama itu. Lalu kemudian dia meludahi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di saat itu Jibril datang menurunkan firman Allah ini kekal ya sampai hari kiamat, surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 27 sampai 29. Jadi dia masih di dunia. Uqbah bin Abi Mu'aid sudah dipastikan masuk neraka. Coba bayangkan. Apa kata Allah SWT? Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan pada hari kiamat nanti orang zalim itu, maksudnya Uqbah bin Abi Mu'aid, akan menggigit ya kedua tangannya seraya mengatakan, coba dulu saya mengikuti Rasul. Kan dia sudah masuk Islam ya. Itu ayat 27-nya, 28-nya maaf, ya 27 sampai 29, ya 28-nya ya wailata laitani lamattakhid fulanan khalila. Nyesal banget. Coba dulu saya tidak jadikan maksudnya Ubay bin Khalaf sebagai sahabat saya. Ayat 29, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dia telah menyesalkan aku setelah kebenaran sampai kepadaku, dan syaitan itu sangat penipu bagi manusia. Subhanallah, Uqbah bin Abi Mu'aid kena tinggalkan Islam hanya kena pikir bisnisnya. Akhirnya Allah kekalkan dalam Al-Quran dia akan masuk neraka dan menyesal hari kiamat walaupun dia masih hidup di dunia. Makanya hati-hati dengan lingkungan teman-teman sekalian. Sesuai juga dengan hadits Nabi SAW riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dengan sanad hasan, al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seorang sesuai dengan agama sahabatnya, maka dia harus pilih siapa yang dia jadikan sebagai sahabatnya. Yang keenam, tidak berdoa untuk istiqomah. Sementara memang kita harus banyak berdoa ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Nabi SAW sering berdoa dan mengulang-ulangi dalam hadis Muslim, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wa yang membolak-balikkan hati, maka alihkanlah hati kami ya
ya, ke dalam atau di atas ketaatan kepadamu. Dan juga Nabi SAW sering mengulangi doa ini di hadapan istri beliau sampai ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda mengucapkan doa ini sering sekali? Jadi seakan-akan mau dikatakan pada beliau, anda ini kan Nabi, masa masih takut bisa nyimpang? Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, itu Aisyah yang bertanya, kesungguhnya hati manusia, dari mana saya tahu? Namanya manusia, hatinya bisa atau berada di jari jemari kesama kasih Allah. Allah bola-balikan siapa yang dia inginkan. Maka saya tidak bisa jamin itu. Oleh karena itu saya selalu meminta. Kenapa kita dalam sholat selalu baca ihdina siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Kita sudah lurus, kita sudah beriman, supaya tidak menyimpang, karena syaitan akan selalu berusaha menyesatkan kita. Di antara ayat doa yang paling masyhur dalam Al-Quran adalah surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 8. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Jadi ini termasuk harus kita lakukan baik-baik teman-teman sekalian. Ini masalah kokoh di atas kebenaran atau astabat alal haq dan istiqamah. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat teman-teman sekalian tentang kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah akan membela orang-orang beriman dan akan menghukum orang-orang kafir. Tidak ada keraguan. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 47. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumin faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ya, Allah SWT berfirman, dan kami telah mengutus sebelum Muhammad Muhammad para rasul kepada kaum mereka, dan mereka telah disampaikan kebenaran-kebenaran, penjelasan-penjelasan, lalu kami membalas orang-orang yang durhaka, dan pasti bagi kami menolong orang-orang beriman. Jadi tidak ada keraguan. Tadi sudah kita sampaikan, orang beriman pasti selamat, orang kafir pasti akan dihukum. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 38, ya, yang berbunyi tentunya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah membela orang-orang yang beriman. Selama antum beriman pasti Allah bela. Ingat surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 38. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 19, ya, Allah bersama dengan orang-orang beriman. Wallahu ma'al mu'minin. Kemudian juga dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 128 ayat terakhirnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan selalu bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Belum lagi kalau kita mau bicara ayat-ayat yang banyak tentang Allah, ya, bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah juga wali atau penolong dan pelindung bagi orang-orang beriman seperti Al-Baqarah 257. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Semua itu menjelaskan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah ragu. Kalau ada bisikan syaitan membuat antum dikatakan, saya tinggal sendirian, saya tidak berubah keadaan saya, itu semua bisikan syaitan. Kita harus tepis dengan keyakinan. Ingat, pondasi agama kita adalah keyakinan. Kemudian dua poin yang terakhir teman-teman sekalian adalah, dan ini tidak kalah penting, harus kita ketahui bahwasanya harus berhati-hati dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada kaum Nuh, kaum 'Ad, dan kaum Nabi sebelum kita seperti kaum Saleh, kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Saleh, kaum Lut, ya, Namrud, dan kemudian Fir'aun, dan semua ini, Abu Lahab, Abu Jahal, semua ini akan bisa terulang kalau orang melakukan hal yang sama. Dan sebagaimana orang kalau beriman juga akan selamat. Tapi yang penting kita jangan pernah menganggap remeh tentang siksa Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 13, Allah berfirman, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusulun bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan kami telah membinasakan banyak sekali
kaum-kaum, bangsa-bangsa sebelum kamu, abad-abad sebelum kamu, ya. Pada saat mereka berbuat kezaliman dan telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan penjelasan-penjelasan yang nyata, namun mereka tidak mau beriman, begitulah kami membalas orang-orang yang durhaka. Kemudian di ayat 74-nya masih sama surah Yunus surah nomor 10, "Tsumma ba'atsna min ba'dihi Nuh", "Tsumma ba'atsna min ba'dihi", maksudnya Nuh, "rusulan ila qaumin faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi min qabl, kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin." Dan kami telah utus setelah Nuh utusan kami kepada kaumnya dan membawa kepada mereka bayinat, penjelasan-penjelasan yang jelas, mana yang perintah dan keutamaannya, apa yang didapatkan dan mana yang dilarang dengan ancamannya. Namun mereka tidak mau beriman, ya. Sebagaimana juga sudah biasa didustakan oleh orang-orang sebelum mereka, begitulah kami menutup hati atau mengunci mata hati orang-orang yang melampaui batas. Kemudian juga dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 113 Allah mengatakan walaqad ja'ahum rasuluhum minhum fakadzabu fa'akhadhumul 'adzabu wa hum zalimun. Telah datang kepada mereka rasul, ya, lalu mereka mendustakannya dan akhirnya mereka ditimpa azab sementara mereka dalam keadaan zalim, ya. Sementara juga Allah Subhanahu wa taala memastikan, teman-teman sekalian, poin penting, hukuman tidak akan datang dalam dua keadaan. Yang pertama, kalau belum sampai ke wilayah itu atau ke orang itu hujjah, argumentasi, belum sampai padanya. Seperti misalnya kalau antum lihat, kok ada satu wilayah itu banyak minum khamr, tapi Allah belum hukum mereka. Bisa jadi belum pernah dakwah sampai ke mereka. Bisa jadi, bukan belum dengar, mereka belum tahu, ya, sehingga belum terjadi hukuman tersebut. Ini bisa terjadi. Atau ada di antara mereka yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dia buat dosa tapi dia masih istighfar. Ini juga bisa saja menunda hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan tentang penduduk Mekah, wa ma kana Allah mu'adzibahum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum mereka sementara mereka beristighfar. Di sini bukan berarti orang mempermainkan, ya, bukan. Tapi ada orang yang terumus dosa, lalu dia tobat, nanti dia terumus lagi. Nah ini biasanya hukuman-hukuman datang kecil saja. Hukuman besar tidak datang ke orang-orang seperti ini. Tapi kalau orang yang membangkang secara totalitas, maka itu pasti akan segera datang hukuman pada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan Tuhanmu, hai Muhammad, tidak akan membinasakan satu negeri sampai Allah mengutus kepadanya seorang rasul, sampai kepada mereka informasi yang membacakan ayat-ayat kami. Kalau sekarang Rasulullah SAW sudah meninggal, berarti para ulama, para da'i, ya, antum sudah dengar begini, tegak hujjah pada antum, oh sudah tahu hukumnya. Nah itu sudah tegak hujjah. Dan Allah tidak akan binasakan sebuah negeri kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Tidak boleh orang selalu merasa aman dengan siksa Allah, dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Nabi Muhammad SAW tadi saya janjikan akan sebutkan ini, ya. Beliau tidak pernah merasa tenang kalau ada mendung. Mendung aja beliau tidak tenang. Beliau gelisah sekali. Dan disebutkan dalam riwayat yang cukup banyak, diantaranya disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW setiap kali melihat mendung, ya, tertutup awan, maka wajah beliau berubah, ya, ketakutan, lalu keluar masuk rumah bolak-balik. Apabila hujan turun, maka beliau merasa tenang dan lega, ya. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan ini?" Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, apa yang menjaminku kalau di belakang mendung itu adalah azab yang Allah siapkan seperti kaum 'Ad." Jadi ini menandakan memang teman-teman sekalian, kita tidak boleh merasa aman dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, karena bisa setiap saat datang. Hanya orang bodoh yang merasa itu aman untuk dia melakukan dosa-dosa. Jadi setiap kita terjerumus dalam satu pelanggaran, maka hati-hati, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup poin nomor pelajaran nomor 4 atau nomor 5 ini, masalah hati-hati dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam firman Allah SWT surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96 sampai 99. Nanti kan kita hubungkan dengan perkataan Hasan Basri rahimahullah.
Allah berfirman, ini surah ayat penting sekali ya, tentang masalah jangan pernah merasa aman dari perbuatan dosa, karena Allah bisa datangkan hukuman setiap saat. Kalau bukan di saat kita buat dosa, bisa setelahnya. Malam tidak dihukum, pagi bisa dihukum. Pagi nggak dihukum, siang bisa dihukum. Sore bisa dihukum. Malam bisa dihukum, bisa setiap saat. Allah berfirman Al-A'raf 96-99. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami menghukum mereka atas apa yang telah mereka lakukan itu. Lalu 97-nya, afa amina ahlul qura ayyatum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri yang berbuat dosa itu merasa aman akan datangnya siksa kami sementara mereka sedang tidur? Kita kalau ngantuk gak bisa tahan. Dari mana kita dapat jaminan kalau kita buat dosa dalam kondisi tidur, sebelum tidur kita berbuat dosa, lalu Allah tidak hukum sementara kita tidur tidak sadar? 97-nya, awa amina ahlul qura ayyatum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami sementara bisa datang kepada mereka siksa kami di waktu pagi hari, waktu mereka sedang bermain-main? Ayat 9, maaf itu ayat 98 ya. Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka selalu merasa aman dari siksa Allah? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi. Hasan Basri berkata, al-mu'minu ya'malu bit-ta'ati wa huwa mushfiqun wajilun khaif. Seorang mukmin itu selalu beramal, sibuk dari amal perintah kepada perintah Allah, taat, dan ia masih diikuti rasa takut akan siksa Allah. Itu orang mukmin. Walaupun dia selalu istiqomah, tapi dia terus masih khawatir jangan sampai ada satu waktu dia lalai atau terjerumus dalam dosa. Jadi dia kena ketakutan itu dia tidak terjerumus dalam pelanggaran. Wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Sementara orang fajir, kata beliau, orang yang jauh dari agama, berbuat dosa tapi merasa aman. Ya, ini hal yang bahaya sekali. Ya. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dimana dinukil oleh Abdul Razzaq dalam musannaf beliau, kata beliau, akbarul kabair, termasuk induk dosa besar adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, wal amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah. Ini termasuk dosa sendiri. Misalnya orang zina, dosa, lalu dia merasa, nggak mungkin saya dihukum, makanya mereka tetap ulangi lagi besok, ulangi lagi lusa. Ini sendiri dosa. Jadi zina sudah dosa, merasa aman dari makar Allah, hukum Allah juga dosa. Ini termasuk akbar kabair, kata beliau, induk dosa besar. Dan yang ketiga, wal qanutu min rahmatillah wal ya'su min rohillah, putus asa terhadap rahmat Allah dan juga ampunan Allah. Ini juga dosa. Kita mengatakan misalnya setelah berdosa, kayaknya Allah tidak akan ampuni saya. Nah ini juga termasuk dosa sendiri ya. Dan kalau ingin bahasnya teman-teman cukup panjang bahasannya, tapi saya ringkaskan karena melihat waktu, dan masih ada poin terakhir yang kita ingin bahas, yaitu tentang masalah tawakal. Ada kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Hud alaihissalam di salah satu ayat tadi, yaitu beliau mengatakan, kalau kalian tidak mau terima dakwah ini, maka kumpulkan semua tipu daya kalian dan saya bertawakal kepada Allah. Ini penting. Bayangkan Nabi Hud itu punya kaum Ad kuat secara fisik, militernya nggak pernah kalah. Nabi Hud tantang semuanya, lawan kalian saya semuanya, dan saya hanya bertawakal kepada Allah. Ini punya makna dalam ya. Bukan orang beriman itu main tantang-tantang orang sembarangan, tidak. Tapi Nabi Hud setelah mendakwahi mereka sekian tahun dengan berbagai macam retorika, akhirnya mereka menantang, hai Hud, datangkan saja apa yang kau ancamkan itu. Silakan. Hukum aja kami. Gitu kan. Kami tidak mau dengar. Nah setelah itu Nabi Hud mengatakan, kalau gitu tumbuhkan, kita balik sekarang. Kumpulkan semua kekuatan kalian, coba celakakan saya. Saya akan bertawakal kepada Allah. Berarti ada satu senjata yang sangat kuat dari Nabi Hud ini, masalah tawakal. Dan ternyata dengan bertawakal kepada Allah, betul-betul Allah selamatkan Hud alaihissalam. Makanya dia bagian daripada keimanan kita.
Nah, tawakal itu teman-teman sekalian, Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 3, potongan ayat, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Disebutkan tawakal itu dalam Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari di jilid 11 halaman 305, dia berasal dari kata-kata wukul yang artinya adalah menyerahkan dan mempercayakan. Ibnu Rajab berkata, hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dengan meyakini sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang dapat memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya, memberikan manfaat kecuali Allah semata. Jadi kalau ada orang mau menyusahkan kita, kalau Allah tidak mau terjadi, tidak akan terjadi. Kalau ada orang mau menyelamatkan kita, tapi Allah mau kita tertimpa, kita pasti tertimpa. Clear, selesai. Nah, di situ kita kekuatan keyakinan kita dan bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 159 potongan ayat, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kalau kau sudah bertekad menjalankan satu perbuatan baik, maka lakukan dan bertawakallah kepada Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah, buat saja. Dan orang mukmin punya satu sikap. Pohon saja begini, selama itu benar, antum jalani. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Mau melamar, mau menikah dengan seseorang, mau pekerjaan, mau apa saja, baik dalam agama, sudah kerjakan. Jangan ragu-ragu. Udah melangkah saja, selebihnya tawakal. Nah, kalau kita ikutkan hasil upaya kita dengan tawakal, maka Allah akan jadi pencukup bagi kita. Makanya Allah bilang kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Imran ayat 159, akhir ayatnya, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kau sudah bertekad kerjakan satu, kerjakan dan serahkan hasilnya kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Syu'ara surah nomor 26 ayat 217, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Dan bertawakallah kalian kepada Zat yang Maha Perkasa, Maha Mulia Allah dan Maha Pengasih. Serahkan semua urusan kepada Allah. Tapi tentu tawakal ini adalah ikhtiar dulu, baru serahkan hasilnya kepada Allah. Beda dengan orang yang mengatakan, "Sudahlah, saya tawakal aja kepada Allah," gitu kan? Tanpa ada usaha. Ini pernah diluruskan oleh Umar radhiyallahu anhu di saat beliau menemukan ada orang-orang yang duduk di masjid. Lalu Umar tanya, "Kalian kenapa di sini?" "Kami kaum yang bertawakal kepada Allah." "Saya duduk aja di sini, nanti kalau rezeki datang, datang aja." Umar marah pada mereka. Lalu Umar mengatakan, "Keluarlah," ya. Dan jangan pernah berpikir seperti itu, karena memang Allah tidak pernah catatkan takdir langit akan turunkan emas ataupun perak. Suruh keluar, ikhtiar. Selebihnya baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 49 potongan ayat, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Maha Zat, Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Kemudian dalam surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 58 Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira." Dan bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati, serta bertasbihlah memujinya, dan cukuplah Allah mengetahui dosa hamba-hambanya. Kita ringkaskan sebagai penutup tentang keutamaan tawakal. Yang pertama, dia ibadah. Kita kalau bertawakal, menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah, kita akan dapat pahalanya. Yang kedua, bertawakal itu akan mendatangkan ketenangan jiwa dan memunculkan kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab datangnya rezeki dan pencukupan, ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Lau anna nasa kullum akhadu bi," maaf, ini perkataan Abi Dzar radhiyallahu anhu, "Lau anna nasa kullum akhadu biha kafathum." Kalau semua manusia berpegang pada firman Allah surah Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadi pencukup baginya, maka pasti semua manusia akan tercukupi kebutuhannya. Ini jelas sekali menjadi sebab daripada rezeki.
As-Sa'di berkata rahimahullah, seorang ahli tafsir, barang siapa menyandarkan diri pada Allah dan urusan dunia maupun agamanya, barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agamanya, maka ia akan meraih apapun yang dia inginkan. Dia akan terlepas dari kemudaratan dan juga akan mendapatkan apa yang dia inginkan karena dia telah bergantung kepada Zat yang maha sempurna. Dan ini semua teman-teman sekalian menandakan memang pentingnya orang bertawakal. Kemudian juga yang ketiga, dia akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran surah 3 ayat 159, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan tentu saja kalau kita ingin bahas ini cukup panjang bahasannya, tetapi kita tutup dengan hadis Nabi perkataan Ibnu Qayyim, bukan hadis ya. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, "Wa man ishtaghala billahi 'alan nas kafahu Allahu ma'unatan nas." Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar pada Allah, bukan bersandar pada makhluk, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Kemudian wa man ishtaghala bin nasi 'anillah wakkalahu Allahu ilaihim. Dan barang siapa yang justru menyibukkan dirinya bersandar pada dirinya sendiri, ya tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membuatnya bersandar pada dirinya sendiri. Begitu juga dengan orang yang bergantung pada orang lain, Allah akan buat dia bergantung pada orang lain tersebut. Allahu a'lam. Ini bahasanya teman-teman sekalian, mohon maaf kalau sedikit agak panjang bahasan karena memang kita perlu mengambil pelajaran-pelajaran penting ini. Inti sekali lagi dari kajian-kajian yang kita sampaikan adalah bagaimana kita mengambil ilmunya. Semoga Allah membuat kita selalu istiqomah di atas agamanya sampai kita wafat nanti, dan semoga semua yang hadir diterima amal-amal solehnya, diampuni dosa-dosanya dan terima hajat-hajatnya, dan semoga Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Oleh benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.